Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman ta'imaini fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Melanjutkan bab tawakal yang sudah kita bahas bersama kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadzal kitab rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fina fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qamatus sababi la tunafit tawakkula. Jadi berikhtiar itu tidak tidak mentiadakan arti dari kata pasrah. Jadi tetap ikhtiar, dan ikhtiar sendiri itu adalah bagian dari pasrah. Jadi sebelum pasrah kita harus berikhtiar. Sebagai contoh, an Anasin radhiyallahu an anna rajulan qol, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqiluha wa atawakkalu au udlikuha wa atawakkalu. Apakah saya harus mengikat onta saya dan saya pasrah, atau saya melepaskan, membiarkan unta saya dan saya pasrah? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, aqilha wa tawakkal. Jadi ya, ikatlah untamu dan kemudian berserah diri atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas membuktikan bahwasanya orang pasrah itu tidak boleh atau tidak bisa hanya sekedar berpangku tangan dan enggak ngapa-ngapain. Ya, tetap ada tindakan, upaya atau apa selebihnya Allah yang ngatur. Kemudian ada contoh lagi tentang masalah tawakal. Ada sebuah cerita, ini sangat menarik sekali. Anna rajulan dhaqat alaihil hil wa ughliqat alaihi abwabul ma'isah. Ada seorang laki-laki yang memang sangat sangat terbatas. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan, dan sulit ia mencari pekerjaan. Ughliqat alaihi abwabul ma'isah. Seperti tertutup jalan rezekinya, gitu ya. Wa asbaha zata yaumin huwa wa ahlu la syai'a fi baitin. Pada suatu pagi dia dan keluarganya di rumahnya tak ada apa-apa untuk dimakan atau dikonsumsi. Qala fa baqaitu ana wa ahlil yaum al-awwal ju'i wa fisani. Kemudian di hari pertama dia dan keluarganya, di hari kedua dia dan keluarganya tetap dalam keadaan lapar dan enggak mempunyai apa-apa. Falamma danatis syamsu lil maghrib qalat li zaujati. Kemudian ketika hampir menjelang maghrib itu ya, menjelang terbitnya matahari, si istri bilang sama si suami itu, izhab wan tolik wal tamis lana rizqan au tu'aman au aklan. Budalo sira, pergilah kamu untuk mencari rezeki, mencari makanan untuk kami, gitu ya. Karena mungkin keadaan si keluarga itu ya sangat memprihatinkan sekali, sampai sekian hari nggak bisa makan. Akhirnya mungkin seorang istri wajar ketika meminta suami untuk keluar rumah mencari apa yang bisa diupayakan agar bisa mencari makan. Faqad ashrafna 'alal maut, sampai bilang begini, kami hampir mati, kami hampir mati karena saking laparnya. Qala, kemudian si rajul tadi, si suami tadi bilang kepada istrinya tadi, fatadzakkartu imra'atan qoribatan li. Kemudian dia ingat bahwasanya dia punya tetangga dekat seorang perempuan, ya. Jadi si laki-laki tadi, si rajul yang enggak ada pekerjaan, yang enggak bisa apa-apa, enggak ada pemasukan, dia ingat kalau dia punya tetangga wanita, ya. Qultu alayya biha. Oh ya, fadhahabtu ilaiha wa akhbartuhal khabar. Kemudian si laki-laki tadi mendatangi tetangganya itu dan menceritakan apa yang terjadi di keluarganya, bahwasanya kami sekeluarga sudah nggak bisa makan sekian hari, keadaan saya begini, bahkan kami juga hampir mati. Qalat, kemudian si
Qoribah, tetangga wanita tadi bilang begini, ma fi baitina illa hadis samakah wa qad antanat. Nah, kalau di bahasa kita mungkin begini, gini loh Mas, gini loh Kang. Ya, di rumah saya itu nggak ada apa-apa. Yang ada cuma ini satu ikan. Itu pun yang membuat bau rumah saya. Jadi di rumah si perempuan tetangga itu dia nggak punya apa-apa kecuali hanya punya satu ekor ikan. Itu pun membuat rumahnya bau. Basa Jawa ini bacin. Ya. Qultu alayya biha. Nah, kemudian si laki-laki tadi wis kanggo aku, ya udah buat saya aja. Ya udah buat saya aja. Jadi ikan yang sudah tampak bau membuat rumahnya si perempuan itu tadi bau, itu diminta sama laki tadi yang keluarganya kelaparan. Fa inna qad asyrafna 'alal halaki. Jadi apa namanya? Kami itu hampir mati, ya. Kami sudah hampir mati. Jadi ikan yang sudah kayak begitu masih diminta. Wa zahabtu biha wa baqartu batnaha. Kemudian laki-laki tadi pulang dengan membawa ikan yang bau tadi dan dibuka perutnya. Basa Jawa ini dipinceti. Dibuka wetenge, dibuka perutnya, ya. Fa akhrajtu minha lu'lu'atan bi'tuha bil alfid dananir. Kemudian ketika perutnya dibuka ternyata yang keluar bukan hanya kotoran tapi lu'lu'ah, yaitu mutiara. Ya, mutiara. Betapa kaget luar biasa. Betapa kaget luar biasa. Yang lumrahnya ikan itu isinya kotoran, tapi ketika dibuka malah isinya mutiara. Bi'tuha bil alfid dananir, yang ketika itu dijual dengan harga 1000 dinar. Maksudnya begini, jadi barokah si laki-laki tadi mau berikhtiar, Allah memberikan solusi. Coba si laki-laki tadi hanya berdiam diri di rumah, maka tidak akan mendapat ikan yang isinya mutiara, kan gitu ya. Coba apa namanya, kamu nanti kalau mancing kali aja terus dapat ikan bacin, ikan bau, terus dibuka siapa tahu isinya mutiara, kan lumayan kan. Ya deh. Wa akhbartu qaribati qalat la akhizu ma'akum illa kismi. Kemudian apa namanya, karena mungkin laki-laki tadi merasa nggak enak, ternyata ikan yang dia bawa pulang itu isinya mutiara. Kemudian diceritakan sama yang punya ikan tadi loh, gini loh, ikan yang kamu kasihkan ke saya ternyata isinya mutiara. Kemudian si apa namanya, si wanita tadi, lah itu saya nggak akan minta apa-apa ma'akum illa kismi, kecuali apa yang telah menjadi bagianku, kan gitu kan. Itu qala fa'tanaitu fi ma ba'du wa asastu min zalika baiti. Kemudian si laki-laki tadi mendadak menjadi kayak sebab jual ikan bau. Harganya 1000 dinar. Wa asastu min zalika baiti, kemudian isi-isi rumahnya dilengkapi. Bayangkan 1000 dinar itu berapa ya, saya kurang tahu. Kalau satu dinarnya berapa ribu ya mungkin banyak. Kalau mungkin 1000 dinar di zaman itu ya mungkin apa namanya, kursnya mahal atau gimana. Wa aslahtu hali, kemudian memperbaiki keadaan dirinya di omai, dilengkapi rumahnya, dilengkapi, terus dirinya, pakaiannya, kebutuhannya diperbarui, dilengkapi semuanya. Watawas satu rizki, kemudian apa namanya, menjadi luas rizkinya, ya, menjadi luas rizkinya. Wa tawassa'tu fi rizqi fa huwa lutfullah subhanahu wa ta'ala laisa ghairah. Yang demikian itu berkat welas asihnya Gusti Allah, lutfullah subhanahu wa ta'ala laisa, bukan lainnya Allah. Jadi kalau apa namanya, kita mau berikhtiar, insya Allah Allah akan memberi solusi. Buktinya mana? Dari tadi di atas Rasulullah sudah ngasih gambaran. Kamu punya unta, kamu ikat, baru kamu pasrah. Jangan tiba-tiba kamu unta ya kamu liarkan saja dan kamu nggak
Ngapain? Kemudian dilanjut dengan cerita yang kedua. Ikan yang bajing ternyata dalamnya ada mutiarnya. Dijual harganya mahal 1.000 dinar. Kemudian si laki-laki tadi kaya, ya. Si laki-laki tadi tanah itu fima ba'du wa asastu min zalika baiti wa aslahtu hali wa tawassa'tu fi rizqi fa wa lutfullah subhanahu wa ta'ala laisa ghairah wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat, bisa kita amalkan, bisa kita angan-angan, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.